Shalom saudara-saudari umat Allah yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di Mutiara Kasih. Renungan hari ini kita ambil dengan tema bersatu kembali di surga. Bacaan akan kita ambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang di dunia ini dikawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan di antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang samat, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara, Injil hari ini menceritakan tentang beberapa orang Saduki yang bertanya kepada Yesus, siapakah suami dari wanita tersebut yang menikahi 7 bersaudara itu pada hari akhir, yang akan bersamanya pada hari akhir. Cukup menarik sih, karena pertanyaan ini sering muncul di benak saya gitu. Saya terkadang sering bingung gitu melihat si A ini menikah. Setelah dia menikah, istrinya itu meninggal, terus dia menikah lagi. Saya berpikir, orang yang menikah di dunia ini apakah akan bersatu lagi di surga gitu? Dan pertanyaan saya ini dijawab oleh teman saya pada waktu kami sedang bercanda ria melalui pesan WhatsApp lah. Namanya anak muda kan saling melempar gombalan gitu, rayu-rayu. Pada saat saya bilang abadi selamanya, dia menjawab, "Amin, semoga saja, tapi cuma sampai di pintu surga." Saya heran, kok cuma sampai pintu surga? Dia bilang, "Ya, soalnya kalau sudah di dalam surga itu kita semua akan bersama, tapi menjadi saudara." Seperti itu. Soalnya teman saya ini ya istilahnya dia seorang guru, jadi guru agamanya cukuplah dia mengerti. Nah, kayak saya. Jadi setelah itu dia jawab seperti itu, dan saya pun teringat akan pertanyaan yang sering muncul di pikiran saya itu. Saya bertanya kepada dia,
Jadi aku mau nanya nih, orang yang menikah di dunia ini itu apakah akan dipersatukan lagi di surga atau gimana? Dia bilang kayaknya gak seperti itu. Di surga itu tidak ada istilah nikah, dinikahi, dan menikahi. Ya, dia jawabnya singkat. Terus dia bilang ujungnya nanti aja prakteknya setelah tiba waktunya. Maksudnya apa ini kan? Jadi merinding saya tiba waktunya. Jadi maunya saya pulang gitu duluan ke rumah bapak. Saya belum siap, dosa saya masih banyak, saya bilang. Saya jadi merinding. Jadi ya saudara, pertanyaan saya dan orang-orang saduk ini sama. Kok bisa sama ya? Yesus mengatakan orang di dunia ini dikawinkan dan kawin dan dikawinkan. Tetapi di surga orang-orang tidak kawin dan dikawinkan karena mereka tidak mati lagi. Nah, dari jawaban pertanyaan ini, jawabannya sama. Namun dalam hal ini ada perkataan Yesus yang saya garis bawahi. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dan mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Di sini Yesus menekankan bahwa kelak kita akan bersatu lagi dengannya di surga. Dan Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena kita semua akan hidup di dalam Dia. Semoga demikian.